Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar tes, bimbingan, dan konseling. Sini saya Amelia Mahdelina kebagian menjelaskan tentang pengertian tes dan tujuan tes, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, pengertian tes. Di sini pengertian tes saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah tes adalah seperangkat alat untuk mengungkapkan ciri-ciri perilaku individu dengan cara melakukan pengukuran. Yang kedua ialah tes merupakan tugas atau serangkaian tugas yang berbentuk pertanyaan atau perintah yang harus dijawab atau dilakukan oleh individu. Yang ketiga, tes memandang atas dasar jawaban pertanyaan atau pelaksanaan tugas testi akan menarik suatu kesimpulan contoh atau profil perilaku individu. Dan yang keempat, tes disusun secara sistematis dan objektif merupakan perangkat dan prosedur yang menetapkan contoh dari profil perilaku individu dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan individu lain, kelompok, atau yang telah ditetapkan. Nah, salah satu contohnya di sini saya mengambil contoh dari semisal ada dosen yang contoh mengambil dari tes itu dari kepribadian. Jadi sikap seseorang, dari tipe seseorang mungkin apakah kalian melankolis, apakah kalian yang lainnya. Terus contohnya lagi, kita bisa mengambil sampel dosen kita menyuruh kita untuk melakukan suatu kita itu termasuk dari orang yang audiovisual atau kinestik atau yang lain sebagainya. Jadi saat kita sudah menjawab, dosen kita bisa melihat kita dan bagaimana cara kita belajar. Contohnya misal seperti itu. Jadi dengan seperti itu, guru atau dosen mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang kita butuhkan begitu. Nah, tujuannya di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami dirinya dari kelebihan atau kekurangan. Dengan siswa dapat memahami kekurangan dan kelebihannya, diharapkan siswa mampu menjadikan suatu motivasi dari kekurangan. Semisal siswa tersebut mudah putus asa atau pesimis. Nah, dengan siswa mengetahui hal itu, diharapkan siswa mampu mempunyai motivasi agar tidak lagi pesimis, mencari jalan keluar dari kekurangan siswa tersebut. Dan yang kedua yaitu membantu orang tua mengenali anak. Karena sangat penting orang tua mengenali anak. Dengan orang tua mengenali kelebihan dan kekurangan anak, orang tua dapat memberikan didikan yang sesuai, harapan yang sesuai, dan apa yang dibutuhkan oleh anak dari sekarang hingga masa depan nanti, begitu. Nah, terus yang ketiga yaitu membantu guru dalam memberi pengajaran atau proses pembelajaran. Nah, dengan guru memahami siapa yang nakal, siapa yang pintar, siapa yang rajin, siapa yang dekil sama teman-temannya, atau siapa orang yang suka jengkel di kelas seperti itu. Nah, dengan seperti itu, guru mempunyai pemahaman tentang masing-masing siswa yang disebut di mana peta siswa. Nah, peta siswa itu gunanya untuk apa? Untuk mempermudah guru dalam memberikan proses belajar mengajar, dari semisal pembentukan kelompok, siswa ini yang butuh siapa, siswa ini yang lebih pintar siapa. Nah, dengan begitu guru itu mampu menyesuaikan siswa dengan kemampuan siswa tersebut. Dengan cara guru juga mampu memberikan pelajaran, cara mengajar yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa dan sesuai dengan keterbatasan atau kemampuan siswa. Nah, yang keempat yaitu memberikan suatu gambaran atau mempermudah kepala sekolah dalam memberikan kebijakan. Kenapa seperti itu?
karena kepala sekolah dapat mengerti, dapat memahami gambaran-gambaran tentang masing-masing kelas. Mana sih kelas yang berprestasi dan mana kelas yang nakal atau troublemaker gitu. Jadi dengan begitu membantu kepala sekolah dalam memberikan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan dan juga pengembangan tentang pembelajaran, proses belajar atau proses mengajar. Nah, dengan begitu semisal contohnya biasanya di dalam sekolah itu dibagi seperti siswa yang berprestasi dan siswa yang tidak berprestasi. Jadi misal kelas itu khusus untuk anak yang berprestasi, semisal begitu. Jadi dengan begitu siswa yang lambat akan semakin cepat dan siswa yang cerdas akan tidak menimbulkan rasa bosan, rasa mendorong hal-hal yang aneh. Kenapa seperti itu? Karena terkadang saat tidak dipeta-petakan, tidak disesuaikan, mungkin guru terlalu melihat atau memperhatikan yang siswa-siswa yang lambat, mungkin seperti itu. Nah, dengan begitu kan siswa yang cepat tanggap, cepat mencapai hal yang sudah dicapai sebelum yang lambat begitu. Akhirnya kan bosan di dalam kelas. Allah, aku sudah tahu hal itu, mungkin seperti itu. Nah, dengan begitu tes ini memberikan suatu gambaran yang sangat bagus, suatu yang sangat berguna bagi kepala sekolah dalam menentukan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu tentunya adalah keperluan dari bimbingan dan konseling tentang diagnostik keperluan belajar atau masalah belajar dan lain sebagainya untuk sebagai bahan informasi untuk layanan individu, pemberian penempatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi sudah sangat jelas tentang pengertian dan tujuan dari tes bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imratul Istiqomah akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang teori pengukuran psikologi. Di sini ini ada 5 macam. Yang pertama itu face validity, yang kedua itu content validity, terus construct validity, terus yang keempat productive validity, yang terakhir factorial validity. Yang pertama itu face validity. Face validity di sini yaitu suatu tes dipandang valid apabila tampaknya itu telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, yang selanjutnya itu tentang content validity. Content validity ini suatu tes dikatakan valid jika sudah mampu mengungkapkan isi suatu materi tersebut. Yang ketiga, construct validity. Construct validity di sini disebut juga logical validity dan validity by definition. Kenapa disebut demikian? Karena konsep validity di sini bertitik total dari suatu ke konstruksi teoretik tentang variabel yang hendak diukur oleh suatu tes. Lalu dari konstruksi tersebut, konstruksi teoritis konstruksi teoritis ini dibuat menjadi definisi untuk pengukuran kerja dan juga validitas tes tersebut. Selanjutnya predictive validity dan contour validity. Nah, kedua validitas ini dibicarakan bersamaan karena mempunyai banyak kesamaan. Nah, yang kelima factorial validity. Factorial validity ini pengertiannya timbul dari teori faktor, masalah valid tidaknya sesuai tes yang diuji dan faktor-faktor yang ingin diukur dengan tes itu. Selanjutnya yaitu tes harus reliable. Reliabilitas di sini suatu tes ini harus sejauh mana tes itu sama dengan dirinya sendiri. Untuk menyelidiki reliabilitas tersebut biasanya digunakan
ada 3 macam cara, yaitu yang pertama itu split half, yang kedua itu retest upfront, yang ketiga alternative form. Yang selanjutnya itu beberapa hal yang perlu distandarisasikan sebagai berikut: materi tes, terus penyelenggaraan tes, scoring tes, terus interpretasi hasil tes. Ada 4 itu. Nah, selanjutnya tes hasil objektivitas suatu tes ini ditinjau dari segi apakah tester mempunyai pengaruh terhadap penilaian hasil testing. Nah, yang pertama yaitu tes harus diskriminatif. Selanjutnya tes harus komprehensif. Tes harus mudah digunakan. Selanjutnya jenis-jenis tes psikologi. Berdasarkan banyaknya tes di sini dibedakan menjadi 2, tes individual sama tes kelompok. Nah, berdasarkan atas cara penyelesaiannya dibagi 2 juga, yaitu verbal sama non-verbal. Nah, berdasarkan cara penilaiannya itu dibagi menjadi 2 juga, alternatif sama gradual. Nah, berdasarkan atas fungsi psikis yang diungkap ini dibagi menjadi 4, perhatian, fantasi, ingatan, dan kemauan. Sedangkan berdasarkan atas tipe yang berhubungan dengan isi tes dan suatu yang disediakan di sini, yaitu speed test, power test. Berdasarkan atas materi yang berhubungan dengan latar belakang teorinya, ada tes proyektif dan non proyektif. Sedangkan berdasar atas bentuknya ada tes benar salah, tes pilihan ganda, tes isian, terus tes penyempurnaan, mengatur objek, dan tes deret angka, dan tes rencana balok. Yang terakhir tes asosiasi. Nah, selanjutnya berdasarkan tes penciptanya, tes Rorschach, terus tes Binet-Simon, tes Zenondi, tes Warteg, tes Kraepelin, tes Wechsler. Dasar pemikiran tes psikologis ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang kekhususan tugas. Jadi, seseorang yang melakukan tes psikologis ini mereka sudah menyiapkan beberapa rencana dan juga jawaban untuk diberikan kepada soal tes psikologis itu. Jadi mereka akan menyelesaikan tes psikologisnya dengan jadwal yang telah ditentukan. Contohnya seperti ini, misalkan pada saat masa liburan mereka tidak mengunjungi tempat-tempat bermain atau tempat-tempat wisata. Jadi mereka mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, misalkan seperti monumen. Nah, dengan cara mereka mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ini, mereka akan tahu hal-hal yang bersejarah apa yang terjadi pada negara Indonesia ini. Kemudian yang kedua yaitu tentang konstruktif respon dan juga respon pilihan. Jadi di sini 2 tes psikologis, baik tes psikometrik ataupun tes impresionistik, mereka akan menentukan beberapa pilihan hasil akhir. Nah, jadi baik tes psikometrik dan juga tes impresionistik, mereka sudah memberikan penentuan pilihan untuk hasil akhir dari nilai tes psikologis yang sedang diberikan kepada si testing tadi, si seorang yang melakukan tes psikologis tadi. Jadi hasil akhir inilah yang kemudian dianalisis, itu akan valid atau tidak, itu objektif atau tidak. Nah, dari sini prosesnya berlanjut kepada analisis performan. Jadi hasil akhir tadi yang sudah didapatkan kemudian dianalisis. Kalau tes psikologis psikometrik ini menentukan hasil akhirnya dengan perhitungan. Mereka melihat
objektivitasnya, kemudian kualitas jawabannya. Jadi mereka menggunakan perhitungan persentase dan juga persen. Nah, hasil akhirnya ini akan kelihatan objektif atau tidak. Kemudian kalau tes psikologis impresionistik, mereka menentukan pilihan hasil akhirnya dengan melihat kesan-kesan si testing ini, kemudian kualitas jawabannya. Jadi mereka menggunakan perhitungan persentase dan juga persen. Nah, hasil akhirnya ini akan kelihatan objektif atau tidak. Kemudian kalau tes psikologis impresionistik, mereka menentukan pilihan hasil akhirnya dengan melihat kesan-kesan si testing ini menjawab suatu jawaban yang ada di tes psikologis. Jadi mereka selain melihat dari tes yang sebelumnya, mereka juga melihat attitude bagaimana mereka menjawab soal, terus jawaban mereka itu seperti apa. Jadi tes impresionistik ini menentukan hasil akhirnya dengan melihat kesan-kesan yang diberikan kepada si testing tadi. Kemudian dasar pemikiran tes psikologis yang terakhir yaitu tentang bagaimana seseorang itu memproses kevalidan hasil akhir. Jadi kalau tes psikologi psikometrik itu tadi dilakukan dengan perhitungan hasil akhir dengan persentase dan juga persen, nah itu kan pasti sudah valid, objektif, dan juga sudah tentu hasilnya seperti itu. Kalau impresionistik ini kan dilihat dengan menggunakan kesan-kesan, si testing menjawab pertanyaan. Jadi hasil akhir dari kedua tes tersebut akan lebih baik jika digabungkan, maka hasil akhir dari si testing menjawab sebuah tes psikologis ini maka akan menjadi maksimal. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan tes psikologis, yaitu beberapa syaratnya, diantaranya tes itu harus valid, baik valid dari segi jawaban, hasil akhir, dan juga sebagainya yang sudah dijelaskan pada definisi dan juga tujuan tes psikologis tadi. Jadi selain valid, tes psikologis juga harus objektif, karena kalau tidak objektif maka hasil akhirnya tidak akan kelihatan. Kemudian tes psikologis harus distandarisasi. Jadi distandarisasi itu contohnya seperti dengan memberikan skor, nilai kepada si testing dalam menjawab sebuah tes psikologis dan sebagainya. Jadi itulah beberapa contoh syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan tes psikologis.